Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Rahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana bidzalik. Masih dalam bab Al-Imam Al-Adil, kajian kita yang ke-50 bab Al-Imam Al-Adil, bahwa kemarin itu ada 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah ketika tidak ada naungan. Dari 7 orang itu termasuk imam yang adil. Yang kedua, bahwa semua orang adalah pemimpin, maka harus bertanggung jawab sesuai kepemimpinannya masing-masing. Itu intinya kemarin begitu. Nah, kita teruskan masih dalam kajian imam yang adil atau pemimpin yang adil. Ala anna amanah al-amal al-am saqilah haitsu yaqulu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam di Sayyidina Abi Dzar, ya Aba Dzarrin innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamati hizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Ala anna amanat al-fiqh, sesungguhnya amanah suatu pekerjaan alam yang umum, amanah suatu pekerjaan yang umum itu sakilatun, berat sekali. Itu sakilatun, berat haitsu yaqul, sehingga berkata siapa Nabiuna, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Sayyidina Abi Dzarin, kepada Sayyidina Abi Dzarin radhiyallahu anhu, bahwa kepemimpinan bekerja untuk umum, memimpin publik, itu adalah urusan yang sakilah, yang berat. Karena urusan yang sakilah, yang berat, maka Rasulullah pernah menyampaikan kepada Sayyidina Abi Dzarin, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzarin, innaka dha'ifun, sesungguhnya Anda itu lemah. Innaka dha'ifun, sesungguhnya Anda itu dha'ifun, lemah.
Wa innaha, sesungguhnya pekerjaannya itu amanatun, amanah, kepercayaan. Wa innaha, dan sesungguhnya pekerjaannya, yaumal atau jabatannya yaumal kiamati, pada hari kiamat, itu hizyun, kehinaan, wa nadamatun, dan getun, kehinaan, wa nadamatun, dan penyesalan, getun, penyesalan. Illa man akhadhaha, kecuali orang nanti tidak menyesal, tidak getun, tidak khizyun, tidak mendapatkan kehinaan. Akhadhaha, yang mengambil pada amanah, bihaqqiha, dengan haknya amanah. Artinya mengambil dengan hak, dengan kebenaran, menyerahkannya juga dengan hak atau dengan kebenaran. Wa atalladzi alaihi fiha, dan melaksanakan alladzi alaihi, yang ada pada hak, fiha, dalam kondisi keadaan amanah. Ai atalladzi alaihi fiha, maksudnya melaksanakan hal-hal yang hak, fiha, di dalam amanah. Minan nuhudi bitaba'atiha, minan nuhudi bitaba'atiha, dari kemajuan atau kebangkitan, bitaba'atiha, dengan konsekuensinya, bitaba'atiha, dengan konsekuensinya. Wa adamu taksiri, dan tidak adanya mengabaikan, tidak mengabaikan, fi haqqima, dalam hak-hak sesuatu, kalafa bihi, yang dipercayakan, bihi, dengan ma, dipercayakan bihi, dengan ma, awalahu, atau memberi padanya, memberi kepercayaan padanya. Siapa? Allahu, Allah, iyahu, pada ahad, iyahu, pada ahad atau man. Wa idza kana, dan ketika ada, siapa? Man, ada itu akibatan, menjadi akibat, min qasrin, dari kegagalan. Kalau jadi akibat kegagalan, fi hamli hadhil amanah, di dalam membawa amanat ini, huwa, bermula man, itu al-hizyu, atau huwa, bermula ma, itu al-hizyu, merupakan kehinaan, wanadamah, dan getunan, dan penyesalan.
yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi kalau sebuah pekerjaan, sebuah kepemimpinan itu adalah sebuah amanah. Karena sebuah amanah nggak boleh asal-asalan saja. Rasulullah menyampaikan ke Abu Dzarin, karena Ibu Dzarin minta dikasih suatu pekerjaan atau suatu delegasi kepemimpinan, dikasih meminta bahkan Abu Dzarin. Nah, karena meminta, Rasulullah menyampaikan, ya Abu Dzarin, Anda itu orangnya lemah, sementara kerjaan ini adalah sebuah amanah, dan sebuah amanah nanti hari kiamat itu nanti bisa menyebabkan penyesalan. Menerima jabatan ini bisa menjadikan penyesalan dan juga bisa menjadikan kehinaan, khizyun wa nadamah, kecuali orang itu memang mampu untuk melaksanakan amanah itu. Nah, kalau kita mengambil suatu pekerjaan sementara kita tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan itu, maka khizyun itu nanti di hari kiamat, khizyun wa nadamah. Di hari kiamat akan menjadi penyesalan dan kehinaan ketika kita ambil tapi kita sendiri tidak perform. Wa adamu taksiri fi haqqi ma kallafa bihi awalahullah iyyahu. Itu kalau kita tidak mampu untuk melakukan yang sudah diberikan mandatnya, amanahnya terhadap kita, nggak mampu jadi wali kota, nggak mampu jadi gubernur, nggak becus jadi presiden, nggak mampu, itu nanti jadi menteri juga demikian atau lainnya, hari kiamat khizyun wa nadamah. Itu bisa begitu, khizyun wa nadamah. Nah, kalau fa inna jazauman, sesungguhnya balasannya orang wafa yang bisa memenuhi, siapa man bisa memenuhi bihaqiyah dengan hak-haknya, wa ada dan mampu melakukan siapa man alladzi alaihi fiha, yang wajib padanya fiha dalam amanah, huwa bermulaman itu ikram, sebuah kemuliaan. Huwa bermula kemampuan untuk melaksanakan itu ikramullah, kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau Anda itu mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, amanahnya dengan baik, itu namanya ikramullah. Ikramullah, kemuliaan dari Allah. Jadi pemimpin itu bisa disebut ikramullah kalau mampu melaksanakan hak-haknya. Kalau tidak bisa, tidak mampu melaksanakan hak-haknya, maka nanti di hari kiamat itu khizyun wa nadamah, suatu penyesalan dan kehinaan. Kehinaan dan penyesalan.
lahu pada man, bi ayyudhilluhu, bi ayyudhillahu, dengan memberikan naungan pada man fi dhilli arsihi, pada naungan arasnya Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, kecuali naungannya Allah. Tidak ada naungan hari di mana tidak ada naungan illa dhilluh, kecuali naungannya Allah. Bal innahu yakunu fi muqaddamatin man yashmaluhu Allah azza wa jal bihadzal fadlil azim wal kiram al amin. Walinahu, sesungguhnya man itu yakunu, ada siapa man itu fi muqaddimatin, dalam muqaddimahnya, permulaannya, mana ada orang yasmuluhullah, yang mencakup pada man, menutupi atau tertutupi oleh Allah. Karena kalau dia melakukan kebaikan dalam memimpin akan mendapatkan zillun, naungan, bihadzal fadli, dengan keutamaan ini al-azim, yang besar, wal kiram, dan kemuliaan, al-amim, yang besar. Wa fi do'i hadza aidan, dan dalam sinar ini juga nufahimu, kita memahami bahwa hadits Sayyidina Rasulullah, sebuah hadis Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, haitsu yaqul, sekiranya berkata siapa Rasul, salasatun la turaddu da'watuhum, al-imamul adilu was-shaimu hina yuftiru wa da'watul mazlumi yarfa'uha fawqal ghamami wa tufattahu laha abwabus samai wa yaqulu ar-rabbu azza wa jal wa izzati la ansurannaki walau ba'dahin. Rasulullah SAW menyampaikan kepada pemimpin yang adil, ini masih urusannya pemimpin yang adil, bahwa salatatun la turaddu da'watuhum, doanya orang tiga tidak ditolak. Nah ini, siapa saja doanya tiga orang yang tidak ditolak? Yang pertama adalah imam yang adil, yang kedua adalah orang yang puasa ketika dia melakukan buka. Orang puasa buka, waktu buka berdoa, itu doanya manjur, itu tidak ditolak. Nomor tiga, doanya orang yang dizolimi. Nah, doanya orang dizolimi itu juga manjur. Gitu. Jadi tiga doanya orang yang tidak ditolak. Yang nomor satu adalah imam yang adil, pemimpin yang adil, doanya bisa makbul kayak gitu. Coba. Nomor dua, orang yang puasa ketika dia buka. Nomor tiga, doanya orang yang teraniaya. Jadi
Artinya ini keseimbangan. Kalau jadi pemimpin yang adil, maka doanya pemimpin itu tidak ditolak oleh Allah. Nah, kalau pemimpinnya yang zalim, rakyatnya yang dizalimi, maka berarti doanya rakyat yang dikabulkan oleh Allah. Begitu kebalikannya. Jadi kalau pemimpinnya adil, doanya pemimpin itu dikabul tanpa ada ditolak sama sekali. Nah, doanya rakyat itu tidak ditolak sama sekali, kabul langsung. Ketika dizolimi, ya siapa yang zolimi? Ya pemimpinnya. Ini salah satu, ada 3 hal. La turaddu, tidak ditolak. Apa dakwatuhum, dakwah doanya salatah. Yang pertama al-imamul adilu, imam yang adil, doanya tidak ditolak. Wasaimu, dan orang yang berpuasa, hina yuftiru, ketika berbuka puasa. Wa da'watul madlumi, dan doanya orang yang dianiaya. Orang yang teraniaya, yarfa'uha fauqul ghamami, mengangkat padanya fauqul ghamami, ke atas langit, mega-mega, ke atas mega-mega. Watu fatahu, dan dibuka lah bagi doanya, untuk doa-doanya. Apa yang dibuka? Abwabus samawat, abwabus samai, pintu-pintu langit, pintu-pintu langit. Wa yaqulu, dan berkata siapa? Ar-Rabb, siapa? Ar-Rabbu, Tuhan Azza wa Jal, dengan berkata, wa izzati la angsurannaki walau ba'dahin. Wa izzati, demi kemuliaanku, kata Tuhan, la angsurannaki, sungguh aku akan menolongmu, walau ba'dahin, walaupun nanti kapan, gitu. Walaupun setelah ini, walau ba'dahin, walaupun setelah waktu ini. Kalau ada pemimpin menzalimi rakyatnya, rakyatnya berdoa, doa itu dikabul walaupun tidak langsung, walaupun nunggu, dikabul. Fir'aun pun begitu, dikabul doa rakyat yang zalim. Ala annal hakim al-adil, ini maksudnya sesungguhnya pemerintah yang adil, penguasa yang adil, kal-alimi wal faqihi. Ala annal hakimi al-adili kal-alimi wal faqihi idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wa in ijtahada fa asaba falahu ajroni. Yaqulu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajroni, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Pemerintah, penguasa ketika adil itu hukumnya seperti orang alim, seperti orang ahli fikih hukumnya.
ketika dia berusaha ijtihad kok kemudian salah ijtihadnya, membuat satu kebijakan, membuat kebijakan itu ijtihad. Ketika ijtihad kok salah, masih dapat pahala, falahu ajrun. Dan apabila seorang pemimpin, presiden, menteri membuat kebijakan kok benar, karena hukumnya seperti orang alim dan orang ahli fikih, maka dia dapat pahala dua kali lipat pahalanya. Jadi kalau jadi presiden membuat kebijakan tepat, pahalanya double. Kalau jadi presiden membuat kebijakan salah, kebijakannya dapat pahala 1. Begitu. Ala anal hakim, sesungguhnya penguasa yang al-adilu, yang al-adil, yang hadil, kal alim, seperti orang alim, al-faqih, dan seperti orang ahli fikih. Idza ijtahada, ketika ijtihad, berusaha, siapa alim atau faqih atau hakim, fa'akhto'a, maka kemudian salah siapa hakim ijtihadnya, falau, maka bagi hakim apa ajrun, 1 pahala. Wa ini ijtahada, apabila berijtihad, fa'asoba, maka kemudian tepat ijtihadnya, falau, maka bagi hakim apa ajroni, 2 pahala. Yaqulu, berkata siapa nabiyuna, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza hakama, ketika memberikan menghukumi, siapalah hakimu, hakim, penguasa, wajtahada, kemudian ijtihad siapa hakim, thumma asoba, kemudian ijtihadnya benar, pas, kemudian pas apa ijtihadnya, falau, maka bagi hakim apa ajroni, 2 pahala. Wa idza hakama, dan ketika menghakimi siapa hakim, wajtahada, maka ijtihad siapa hakim, thumma akhto'a, kemudian salah, ketika ijtihad salah, falau, maka bagi hakim apa ajrun, 1 pahala. Membuat kebijakan benar dapat 2 pahala. Membuat kebijakan kok ternyata salah, dapat pahala 1. Itu pemimpin. Pemimpin itu begitu. Wa qad da'ana al-Islam ila ikrami dhi sultan al-adil al-muqsid alladhi yattaqillah azza wa jal fi syu'uni ra'iyatihi, haitsu yaqul nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhi syaibatin muslimi wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhi sultani al muqsiti. Wa qad ta'ana, dan telah mendorong pada kita siapa al-Islamu, Islam, ila ikrami dhi sultan, untuk memuliakan orang yang mempunyai kekuasaan. Islam mendorong kita memuliakan orang yang mempunyai kekuasaan. Bisa presiden, bisa menteri, bisa gubernur, bisa bupati, bisa wali kota.
ketika kita melihat mereka, Islam mendorong kita untuk memuliakan mereka. Mereka yang dimuliakan itu siapa? Al-Sultanul Adil, penguasa yang adil. Al-Muqsit, maksudnya yang adil. Alladzi yattaqillah, yang bertakwa pada Allah Azza wa Jal. Fi syu'uni ra'iyati, dalam urusan kepemimpinannya. Haitsu yaqulu, sehingga berkata siapa Nabi Yuna, bersabda siapa Nabi Yuna, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya termasuk pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya termasuk pengagungan pada Allah Ta'ala itu ikrama dzi syaibatil muslimi, adalah memuliakan orang yang sudah beruban. Jadi orang yang sudah tua harus dimuliakan, yang sudah beruban, yang sudah tua. Al-muslimi, yang muslim. Jadi kalau ada orang yang lebih tua, orang yang muda harus bisa memuliakan. Wahamilul Quran, dan orang yang menjaga Al-Quran, membawa Al-Quran, yang hafal Al-Quran. Kita harus menghormati menghormatinya. Ghairil ghali fihi, tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Menghormati yang menghormati, tapi jangan berlebih-lebihan. Fihi wal jafi anhu, dan juga tidak menyepelekan anhu pada hamilil Quran. Menghormati ya jangan berlebih-lebihan, tapi juga jangan menyepelekan. Wal jafi anhu. Wa ikramati sultanil muqsit, dan memuliakan pemimpin yang adil. Wa ikramati sultanil muqsiti, dan memuliakan pemimpin yang adil. Wal muqsit ismu fa'il min aqsata. Kata muqsit adalah isim sifat fa'il, isim fa'il dari kata kerja aqsata. Wal hamzah fi aqsata, bermula hamzah dalam kata aqsata. Hiya hamzatut ta'adiyah, hamzah untuk membuat muta'adi. Wa minha azalul qasd, termasuk azalul qasd ditambahi lit ta'diyah bil fathi, dengan dibaca fathah hamzahnya, azalul zulmi, untuk menghilangkan kezaliman. Fahuwa lam yaktafi, fahuwa maka bermula memuliakan itu lam yaktafi, tidak cukup. Fahuwa maka bermula imam yang adil. Imam yang adil itu lam yaktafi, tidak cukup. Bitahqiqil adli, hanya dengan merealisasikan keadilan. Hanya dengan merealisasikan keadilan saja. Wa innamajtahada, tetapi juga harus berijtihad. Berijtihad fi raf'i zulmi, dalam menghilangkan kezoliman, alal anil mazluminya, dari orang-orang yang dizolimi. Wa insafihim, dan adil pada mereka, adil pada mereka. Naik belum lagi an sa'yihi, dari upayanya
liqada'i hawaijin nas, untuk memenuhi kebutuhan manusia, wasahrihi, dan menjaganya ala rohatihim, atas kenyamanannya nas, wa amalihi, dan amalnya, usahanya penguasa, hakim, alama yasluhu, pada hal-hal yang sesuai umurodinihim, sesuai pada agamanya nas, wa dunyahum, dan kebutuhan dunianya nas. Mislah hadza, seperti ini, yastahiqu, berhak siapa hakim, ad-du'a, akan doa, wal i'anah, dan permohonan. Wa hadza Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, inilah yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yaqulu, berkata begini, ati'uni ma ta'tullaha wa rasulahu, fa idza asaitullaha wa rasulah fala ta'ata li alaikum. Kayak gitu. Kata Abu Bakar Siddiq, ati'uni, Anda tunduklah padaku, taatlah padaku, ma'ata'tullaha, apa-apa yang aku taat pada Allah. Yang aku taat pada Allah, Anda harus tunduk padaku. Yang aku tidak taat kepada Allah, Anda nggak perlu taat tunduk padaku. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq. Ma'ata'tu Allah, hal-hal yang aku taat Allah pada Allah, Rasulullah, dan utusannya Allah. Fa'idha asaitu, ketika aku tidak taat Allah pada Allah, Rasulullah, dan pada utusannya Allah, fala ta'atali, maka tidak ada ketaatan untuk saya, alaikum, atas kalian. Jadi kalau misalnya saya jadi pemimpin, saya sampaikan kepada masyarakat, kalau saya taat pada Allah dalam memimpinnya, maka Anda harus taat pada saya. Tapi kalau saya menyimpang dari taat pada Allah, maka Anda nggak perlu taat kepada saya. Itu sahabat Abu Bakar menyampaikannya. Itulah kajian kita yang ke-50. Yang ke-50. Maka kita akan lanjutkan esok, masih dalam bab imam atau pemimpin yang adil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.